nih. Sehat sebelumnya? Sehat. Oke, sehat. Di sini sama siapa? Bawa motor Bu. Bawa sini ya. Di sini Ananda ingin melaksanakan konseling bersama ibu ya? Iya Bu. Ya ibu berterima kasih kepada Ananda nih yang sudah memilih ibu untuk melaksanakan sesi konseling. Nah, di sini ibu belum kenal nih nama Ananda siapa. Nah, baiknya kita perkenalan dulu ya biar lebih kenal akrab ya. Nah, ibu di sini pengen lebih tahu nih Ananda itu dari mana? Jadi Bu, perkenalkan nama saya Selvina Indiraza Bu. Saya dari kelas 12 sampai 1 Bu. Jadi saya kesini tadi dari rumah sebelum karena juga sekolah juga jadi kan pulangnya cepat Bu. Jadi saya pulang dulu baru kesini. Rumah Ananda di mana? Sama saya di dekat sini Bu, dekat di atas sekolah sini Bu. Oh, dari sekolah. Ini tadi mau melaksanakan konselingan. Oh iya, ibu ya lupa ya. Ibu perkenalan nama ibu, ibu sini. Nah, ibu berasal dari sini, Pak. Tadi mau melaksanakan konseling. Sebelumnya sudah pernah melaksanakan konseling? Belum pernah. Nah, yang Anda ketahui apa sih itu sesi konseling? Yang saya tahu tuh cuma cerita-cerita aja Bu. Cerita-cerita aja, oke. Ya betul sekali katakan Anda, tapi ibu lebih spesifik jelasin lagi. Nah, jadi konseling individu itu di sini konseling akan dilakukan secara face to face. Nah, ibu bersama Ananda nih di sini akan membahas suatu permasalahan yang Ananda alami sekarang nih. Jadi yang akan Ananda ceritakan bersama ibu. Nah, jangan khawatir juga jika ada pertanyaan atau permasalahan yang Ananda yang sensitif. Nah, ibu akan merahasiakannya karena di dalam sesi konseling ini ada sifatnya kerahasiaan. Nah, hanya ibu dan Ananda saja yang tahu. Dan ini udah paham Ananda? Paham Bu. Nah, di sini ibu sebelum ibu minta Ananda ceritakan, ibu berharap juga kepada Ananda. Ibu ingin Ananda bercerita, mengungkapkan perasaan nih bersukarela untuk secara terbuka. Nah, jangan ada suatu yang tertutupi, secara terbuka saja ya, agar bisa terselesaikan dengan masalah dan kita bisa mencari jalan keluarnya bagaimana. Jadi gini Bu, Ya. saya mau cerita dulu Bu. Boleh. Jadi Bu, kemarin itu 2 hari ke belakang Bu, saya ketiduran Bu di kelas. Terus dibangunin sama teman-teman saya. Waktu saya bangun itu ditertawain Bu. Jadi saya malu Bu. Jadi itu saya akhirnya jadi malas sekolah Bu, malas masuk kelas. Jadinya saya malu sama teman-teman saya. Jadi Ananda tertidur di kelas itu, apa yang membuat Ananda tertidur di kelas itu? Jadi malamnya itu saya buat tugas Bu. Tugasnya banyak yang dikumpulin paginya itu. Jadi saya tidurnya lambat Bu, jam 2 malam saya tidur. Jam 2 malam saya tidur. Jadi pas bangun paginya tuh masih ngantuk Bu. Tiba di sekolah juga masih ngantuk. Jadi ketiduran Bu. Sampai Ananda tertidur nih, emang tugas apa yang Ananda terbengkalai itu yang membuat tugas Ananda ini? Sebenarnya tugasnya udah lama sih Bu. Tugas sejarah udah lama dikasih ibunya, cuma kan karena ibunya bilang kumpulinnya lama lagi, jadi saya akhirnya menunda-nunda Bu. Jadi kemarin itu saya lupa kalau ada tugas itu Bu, karena saya menunda-nunda kan Bu. Jadi saya lupa. Terus malamnya itu teman saya ada ingetin Bu. Jadi saya baru ingat, jadi saya malamnya itu baru saya buat. Nah, tadi kan Anda ada waktu luang nih. Nah, waktunya itu dipakai apa Anda sehingga Anda nggak mau buat tugas tersebut? Saya suka nonton Bu, terus scroll TikTok gitu Bu. Karena saya juga jarang main Bu. Oke, jadi tadi Ananda itu permasalahannya tidur di kelas ya, karena ya ngantuk karena malam itu buat tugas kan. Oke. Nah, tadi kan Ananda sudah jelaskan. Jadi bagaimana perasaan Ananda ini tidak mengerjakan tugas seperti itu? Awalnya saya juga cemas Bu sama tugas saya, tapi karena
karena tenggatnya lama jadi saya lalaikan. Jadi kemarin itu malamnya itu saya panik banget Bu karena tugasnya belum selesai, sedangkan besok paginya dikumpul. Terus juga pas di waktu saya ketiduran itu saya juga malu Bu sama teman-teman saya, dan juga saya agak nyesal Bu karena nunda-nunda tugas saya. Oke, jadi nyesel kan. Nah, jadi di sini Bu ingin dari tadi Ananda sudah bercerita tentang permasalahan nih. Nah, menurut Anda ini yang Ananda lakukan itu benar atau salah? Salah sih Bu, karena juga itu juga membuat saya rugi juga Bu, karena itu saya jadinya tidur di kelas. Terus sekarang saya juga malu sama teman-teman saya. Oke. Nah, jadi seperti itu kan, sudah tahu. Nah, baik. Nah, jadi apa yang kamu lakukan nanti agar tidak tugas kamu ini terbengkalai biar tidak tertidur di kelasnya? Saya lakukan mungkin besok-besoknya lagi saya tidak menunda-nunda tugas lagi Bu. Misalnya langsung saya kerjakan Bu. Dan juga tidurnya langsung cepat tidur malam itu Bu, tidak begadang, juga kurang-kurangin main HP dan buat tugas Bu. Betul sekali. Nah, ini berjelas lagi ya. Baik, betul sekali. Jadi seharusnya Ananda itu agar tidak tertidur di kelas nih, seharusnya Ananda itu mengansur tugas tersebut biar tidak bergadang, biar besok-besokan harinya tidak mengantuk. Nah, jadi seperti itu. Dan juga tadi Ananda kan suka menonton film. Nah, angka baiknya untuk menonton filmnya dikurangi. Nah, kerjakanlah tugas terlebih dahulu yang seharusnya dikerjakan dulu terlebih dahulu. Nah, jadi seperti itu ya Ananda. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi di sini Ananda itu persis seperti apa yang konseling bersama ibu kemarin. Nah, persis seperti Ananda seperti ini. Dia keluhannya itu dia banyak tugas, bergadang, sering ngantuk. Nah, jadi dia sesi konseling kembali ke ibu. Nah, jadi dia itu setelah konseling ibu dia sudah menerapkannya. Nah, dengan cara apa menerapkannya? Dia itu menerapkannya dengan yaitu hal-hal positif yang dia kerjakan, jadi hal negatif yang tidak dikerjakan. Nah, seperti itu. Nah, dari tadi pemahaman ibu nih, ibu menjelaskan dan contoh pribadi dari teman ibu tadi. Nah, apakah Anda sudah paham? Paham Bu. Paham. Nah, oke, dari sesi konseling kita nih, nah pemahaman apa yang Ananda dapat dari sesi konseling saat ini? Pemahaman yang saya dapat itu untuk kedepannya saya nggak menunda-nunda tugas lagi Bu, lebih rajin lagi, terus kurang-kurangi main HP atau nonton filmnya, dan melakukan hal-hal positif lainnya daripada hal-hal negatif itu Bu. Nah, jadi ini selesai sesi konseling ini, apakah bisa Salvina nanti terapkan setelah sesi konseling ini? Bisa Bu, mungkin saya pulang dari sini mungkin bisa langsung saya terapkan, karena tadi juga ada tugas Bu. Mungkin nanti pulang dari sini atau malamnya saya langsung buat tugasnya Bu. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, dari nanti kamu akan bersikap merubahnya. Nah, di sini kapan Ananda akan melakukan sesi konseling bersama ibu lagi terkait perkembangan Ananda nih? Mungkin 2 atau 3 hari lagi Bu, karena juga saya perlu waktu juga untuk membiasakan diri, untuk tepat waktu ngerjain tugas dan segalanya, untuk merubah perilaku negatif saya yang kemarin itu dengan yang positif. Mungkin saya juga perlu waktu untuk supaya terbiasa Bu. Mungkin 2 atau 3 hari lagi Bu. Sayanya datang ke sini sama ibu atau lewat WA aja Bu? Yang baiknya konfirmasi dulu ya, takutnya ibu ada dinas di luar ya. Baiknya konfirmasi nanti kapan bisa nanti menghubungi ibu aja. Nomornya masih yang lama ya sih Bu. Nah, jadi ini ya, dari sesi konseling ini ibu harapkan sudah cukup mungkin lah. Gimana perasaan Ananda nih setelah melaksanakan sesi konseling ini? Perasaan saya lega Bu, juga mendapatkan solusi yang terbaik. Jadi saya lega dan juga merasa lebih baik dari sebelumnya. Lega, merasa baik dari sebelumnya. Nah, oke, nah baik. Mungkin rasanya cukup
sampai di sini dan tadi Ibu sudah menjelaskan juga Ibu mengharapkan. Nah, jadi di sini Ibu mengharapkan juga ya kepada Ananda nanti menghubungi Ibu sesi konseling kembali, mengharapkan perkembangan Ananda itu bisa terselesaikan. Nah, di sini juga Ibu mengharapkan semoga dengan sesi konseling ini Ibu mengharapkan pada Ananda dari sesi konseling sampai hari ini bisa Ananda terapkan nanti di sehari-hari nanti. Ya, Bu. Rasanya cukup, ada yang ingin disampaikan kembali? Terima kasih, Bu. Sama.